Halo guys, Eh, pada kesempatan ini Penayunda akan ajak kalian untuk menonton cara menggunakan aplikasi Teamsmeet sebagai seorang guru. Jadi aplikasi ini sangat efisien sekali digunakan dalam pembelajaran daring atau online pada saat kondisi seperti sekarang. Untuk itu langsung saja kita saksikan uh, dari proses download sampai cara menggunakan aplikasi ini. Let's go. Wah. Halo Bapak dan Ibu Guru, selamat datang di video baru Teachmeet. Pada video kali ini, kita akan membahas cara menggunakan aplikasi Teachmeet sebagai guru. Masuklah ke Play Store dan ketikkan App for Teaching. Ketikkan icon Teachmeet dan klik tombol Install. Aplikasi ini sangat ringan, hanya 13 MB, dan dapat terinstall dalam hitungan detik. Jadi setelah proses instalasinya selesai, Anda hanya perlu mengeklik tombol buka. Bagian pertama akan berisi tentang apa bahasa pilihan Anda. Pilih bahasa yang sesuai dengan keinginan Anda. Keseluruhan aplikasi ini dapat diakses dalam 11 bahasa. Sekarang klik tombol lanjutkan. Setelah itu aplikasi akan... Nah, di sini kita perlu kasih masuk kita punya nomor WhatsApp. Kemudian kami akan kirim ke admin aplikasi Teamsmeet. Kemudian mereka akan kirim kode verifikasi. Jadi setelah kita dapatkan kode verifikasi, selanjutnya kita harus apakan? Ayo terus ikuti. menanyakan nomor ponsel Anda. Anda dapat mendaftar melalui Druseller atau menggunakan OTP untuk memverifikasi nomor ponsel Anda. Nah, itu verifikasinya Aplikasi akan akan masuk di mendeteksi nomor OTP telepon. secara otomatis dan membawa Anda ke bagian selanjutnya, yaitu ceritakan tentang diri Anda. Nah, setelah itu di sini kita bisa masuk sebagai guru dan juga siswa. Nah, sebelum itu kita akan isi biodata kita terlebih dahulu. Pada kami, klik saja pada icon guru, ketikkan nama Anda. Dan jika Anda ingin menambahkan foto profil, klik teksnya dan pilih gambar dari galeri. Akhirnya, Anda dapat mengeklik tombol lanjutkan. Ketikkan nama kelas Anda, pelajaran, serta tujuan menggunakan Teachmeet. Apakah untuk kelas pengajaran, kelas sekolah, atau kelas hobi. Lalu klik buat ruang kelas. Ruang kelas kita sudah berhasil dibuat. Sekarang Anda dapat mengundang siswa dengan mengeklik tombol undang siswa. Pesan untuk mengundang akan muncul beserta semua detailnya. Anda hanya perlu membagikan pesan ini kepada setiap siswa melalui platform lain. Setelah siswa mengeklik tautan pendaftaran, Anda perlu masuk ke tab siswa dan menyetujui permohonan pendaftaran dari setiap siswa. Sekarang siswa sudah bergabung, ruang kelas siap, Anda sudah siap untuk sesi live pertama Anda. Klik mulai live. Atur opsi mikrofon, video, dan rekaman sesuai keinginan Anda, lalu klik tombol mulai live. Sekarang Anda dapat mengganti kamera dan memasang ponsel pada tripod seperti ini. Dan melangsungkan kelas live online pertama Anda. Anda dapat mengatur sudut kamera sesuai keinginan Anda. Atau Anda dapat dengan mudah mengeklik bagikan papan tulis. Anda juga dapat memakai tab pulpen untuk sesi dengan durasi yang lebih lama. Lalu klik selengkapnya dan simpan. Semua isi papan tulis akan tersimpan secara otomatis. Anda dapat menggunakan tab opsi. Di sini opsi pertamanya yaitu merekam kelas. Hanya dengan mengeklik ini, rekaman untuk seluruh kelas ini akan dimulai. Mode kualitas rendah. Jika Anda dan siswa Anda mengalami masalah bandwidth, Anda dapat menggunakan mode ini. Dan ada banyak lagi fungsi untuk guru seperti mengizinkan siswa untuk berbicara, mengobrol, mengaktifkan video. Jika Anda ingin membisukan semua siswa, klik tombol bisukan semua, dan setiap mikrofon siswa akan mati. Jika Anda ingin mengobrol dengan siswa, klik saja tuliskan pesan dan ketikkan pesan Anda. Pesan akan dikirimkan kepada setiap siswa. Setelah itu, jika Anda ingin keluar dari kelas, Anda punya dua opsi, tinggalkan kelas.
Ini berguna saat Anda ingin meninggalkan kelas dan membiarkan yang lain melanjutkan. Dan jika Anda ingin mengakhiri kelas untuk semua siswa, Anda hanya perlu mengeklik tombol akhiri kelas untuk semua. Setelah kelas berakhir, Anda dapat menggunakan berbagai tab pada dashboard. Tab siswa. Di sini semua siswa yang telah mendaftar dan memohon pendaftaran akan terlihat. Tab perekaman. Semua rekaman sesi akan terlihat di sini. Bahan studi. Tab ini akan membuat setiap dokumen yang telah Anda buat dalam kelas live, entah PDF yang dianotasi atau isi papan tulis digital. File baru apapun dalam bentuk gambar, dokumen, dan video YouTube juga dapat ditambahkan ke tab bahan studi. Sekarang kita akan ke tab tes. Klik buat tes, opsi pertama akan menanyakan bagaimana Anda ingin membuat tes. Anda dapat mengunggah file dengan mudah atau Anda dapat mengetikkan setiap pertanyaan secara manual. Sekarang pertanyaannya dapat berupa dua jenis MCQ dengan pilihan ganda atau subjektif yang berarti pertanyaan dengan jawaban mendetail. Pilih kriteria Anda dan ketikkan topiknya. Oke guys, ini sampai ke Bagian deskripsi tahap dan durasi bikin tes. soal tes. Jika Anda ingin menyetel tanggal dan waktu mulai tes, tinggal lakukan dari opsinya. Waktu mulainya bisa saja pada pukul 12 sore. Oke. Sekali lagi, mari kita ambil contoh jika Anda ingin mengakhiri tes setelah 2 hari. Anda hanya perlu memilih tanggal dan waktu yang tepat dari opsi atur kadaluarsa. Dan atur kadaluarsa tes dengan sesuai. Jumlah pertanyaannya 10, nilai perjawaban benarnya 4, dan penalti untuk jawaban salah -1. Lanjutkan, tambahkan lembar pertanyaan. Pilih format lembar pertanyaan yang ingin Anda unggah. Dan tinggal pilih lembar pertanyaannya. Baik, klik lanjutkan dan cobalah sekarang. Dokumen akan diambil secara otomatis oleh aplikasi. Melalui algoritma kecerdasan buatan kami, tiap pertanyaan akan terpotong secara otomatis. Setiap pertanyaan akan muncul dalam box persegi panjang. Pertanyaan pertama, jawabannya benarnya A. Nomor 2, jawaban benarnya B. Lalu C, D, E, secara berurutan. Dan Anda dapat melihat persegi panjangnya bergerak secara otomatis. Dan ini lembar jawaban yang dibuat secara paralel dengan box pertanyaan. Setelah semua jawaban dipilih, Anda hanya perlu mengeklik tombol simpan. Dan melalui ini, setiap pertanyaan akan disimpan bersamaan dengan jawaban benarnya.